Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Tambah lagi, ingat, waktu itu saya sudah bercita-cita ya bahwa ada jin atau setan, jin yang punya sifat setan ingin menggoda suami istri di 10 menit pertama. Maka apapun zikrullah kita, apapun kalimat thayyibah kita, itu akan menarik oksigen 5 liter. Ya. Maka ta'awuz habis itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setan itu mengganggu depan, belakang, kanan, kiri, nggak dari atas. Atas ini Allah sudah lindungi memang. Atas bawah sudah lindungi. Cuma 4 mbak. Depan, belakang, kanan, kiri. Maka ta'awuznya 4 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Udah lihat tuh mulai pagar dibuka. Auzubillahi. Ya, mulai masuk mobilnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Emang gitu. Emang gitu. Bukan suaminya setan, bukan. Tetapi karena kita saking berbedanya dengan suami, sering bertengkar. Setan ngedeketin. Emang tuh lihat-lihat muka suami lo tuh. Lihat udah 32 tahun berumah tangga masih aja dia nggak senyum depan pintu. Padahal udah kamu senyum-senyum terus. Tuh lihat tuh mukanya tuh. Begitu godaannya. Begitu godaannya. Tapi pada saat kita ta'awuz itu mental dia. Dia mau goda dari jauh susah. Bisik-bisik kan namanya juga setan, bisik-bisik kan. Nah kalau dari jauh nggak bisik, nyampe nggak? Enggak. Makanya pental-pentalin dulu. Oh tung, saya kayak gitu kadang-kadang. Ngebayangin tuh mental tuh sebelah kanan saya, tung gitu. Tung gitu. Jadi pas suami datang dengan segala maskulinitasnya, dengan segala kepriaannya, termasuk mukanya yang rata, kita tetap senyum. Yeah. Karena ingat ilmunya. Ini udah rileks semua nih. Rileks. Ya. Yang tadinya karena pulang jam 2 malam, tadinya pengen kita damprat kan? Karena apa? Batang otak. Otak ular mulai mendesis seorang istri. Batang otak udah kayak ular. Deng gitu kan. Udah pengen marah tuh. Udah pengen dari mana? Dapat jam segini baru pulang. Usut punya usut bukan karena kita nunggu. Ya, kita malas buka gembok pagar. Makanya kadang ada istri-istri makanya bawa gembok. Ya Allah. Paham ya, Bu? Iya, itu tadi udah mulai tuh. Lupa tuh ilmu tuh udah lupa semuanya. Ditambah lagi pas bener-bener datang karena lupa semua ilmu, tambahlah otak emosi kita yang di tengah itu membuat kita marah, jengkel. Dan karena perempuan ahli sejarah, maka kita ingat tahun-tahun yang lalu. Apa yang kita ingat? Emang ya, dia nggak pernah senyum sama aku. Ibu kata nggak pernah itu berarti sejak ijab kabul, Bu. Ya iya dong. Kan ibu bilang nggak pernah. Nggak pernahnya gitu lagi pakai lehernya, nggak pernah. Makanya bapak-bapak, suami-suami suka tersinggung sama istrinya kalau istrinya marahnya begitu. Kamu nggak pernah ngerti aku. Berarti sejak ijab kabul kan dia langsung kaget. Hah? Astagfirullahaladzim, dia yang istighfar. Ya, jadi aku nggak pernah ngerti kamu, dia kan kaget. Begitu juga kalau kita marah sama anak, kamu nggak pernah dengerin omongan bunda, tuh anak juga kaget. Hah? Berarti kan sejak dia lahir, Bu. Kita sering ngomong kayak gitu, apa-apa nggak pernah, sampai mukanya. Saya
akhirnya mengerti kenapa Mak Ranti senang banget berperan antagonis. Karena enak banget ternyata berperan antagonis. Yang sehari-hari nggak bisa kita lakukan. Makanya Bu Isa senang banget kasih contoh yang antagonis. Karena nggak pernah dilakukan kan. Nah gitu, paham ya Bu? Nah itu tadi urutan otak kita. Apalagi Bu Aisyah yang membuat sinyal kita panjang? Bertawaf di Baitullah. Ini yang bikin muter nih sesungguhnya. Makanya mengapa kita kalau ada uang kita tabung ya Allah untuk kembali bertawaf ya Allah. Kenapa? Ini untuk ngebetulin sinyal. Makanya pas nanti kalau lagi bertawaf di sini hati-hati ngomong Bu. Ibu lagi bertawaf ngomong apapun kejadian. Kontan itu. Kalau di dunia di tempat lain tidak dekat Ka'bah, tadi saya katakan 3-4 kali ngomong negatif baru ketarik. Di sini kontan. Ibu lagi tawaf, ya maaf punten ada saudara kita yang agak tinggi, ya hitam, yang beda kan aromanya kan, ih bau banget. Ibu selama tawaf dan sampai kalau ibu nggak bertobat, ngikut tuh, ngikut Bu, wanginya ngikut. Ibu tambahlah macam-macam parfum, enggak Bu, ngikut. Ibu bertawaf terus ibu mengeluh untuk, bisa keinjek nih, keinjek langsung, ya. Makanya waktu bertawaf lebih banyak istighfar aja. Astagfirullah. Ibu bertawaf udah mau hampir ke 7 nih karena ibu udah capek banget tapi gembira karena sebentar lagi akan belanja gitu ya. Terus ibu ngomong, "Ih, pasti mahal di sana." Mahal betulan. Paham ya Bu? Iya, karena ini tarikan. Ya, kenapa sih ke kiri? Ini juga sudah diteliti bahwa ada namanya momen gaya atau torsi yang apabila berputar ke kiri itu membuka. Ibu kalau punya keran, ibu puternya ke kiri untuk terbuka. Kalau ke kanan nutup. Tubuh juga begitu. Kalau kita muternya kiri, sinyal terbuka. Buat apa? Buat doa. Buat doa. Makanya kita berputar. Ya, paham ya? Dan putarannya itu coba ibu tangan-tangan begini deh. Ya, ini lihat tarinya. Ini kan ke kiri ya. Nah, ini jempol ini ke atas. Nah, rupanya kaidah tangan kanan dalam pelajaran fisika, apabila kita pegang besi, kemudian kita kawatin itu besi, dialirkan listrik, itu listriknya kan ya dia jalan ke kiri, dia naik ke atas. Maka pada saat kita bertawaf di Ka'bah ini ya, di sini nih, itu doa kita naik ke atas. Ya, naik ke atas. Sampai sini bisa paham ya Bu? Itu. Jadi apapun yang kita minta di sini makbul insya Allah. Insya Allah. Itulah makanya mengapa ya ada dana kita. Kalau saya selalu bilang sama teman-teman ya, kalau ada dana kumpul lah. Kalau pergi ke negara lain itu bisa aja satu ketika ya, tapi kesinilah dulu. Ya. Jadi ini yang terjadi. Coba kebayang nggak? Ibu ada sinyal di sini ya, sinyal. Terus bergabung semua. Ya, naik sampai atas. Masya Allah. Dia membawa apa yang ingin kita sampaikan, apa yang kita ingin harapkan, apa keinginan kita dan sebagainya. Masya Allah ya, Masya Allah. Nah, maka untuk itu teman-teman hati-hati bicara. Hati-hati. Di sana kita latihan untuk hati-hati bicara kan. Ya, saya biasanya kalau di insya Allah ya selama ini kalau di Mekah di Ka'bah gini atau ya Mekah Madinah sekitarnya itu udah jarang ngomong gitu. Kecuali diminta nasihat atau diminta banyak diam aja. Pergi belanja juga gitu. Kalau teman-teman udah pada ngeluh mahal amat, saya nggak mau ngomong bilang karena akan mahal. Ya, dalam hati aja, istighfar aja gitu. Ya. Cuman kadang-kadang iseng. Astagfirullahaladzim. Murah. Jadi ke teman saya mahal, ke saya murah tuh. Karena tahu sinyal lagi nyala nih. Masya Allah, murah bagus.